Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pertemuan keempat, di mana di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun teks laporan percobaan. Dalam menyusun teks laporan percobaan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu struktur, kemudian sistematika dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Adapun langkah-langkah yang harus kalian ketahui dalam menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama, kalian harus menentukan judul terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan apa yang telah kalian lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Kemudian yang keempat yaitu kalian harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disebut sebagai bahasa resmi atau bahasa baku. Jadi dalam menyusun teks laporan percobaan yang perlu kalian perhatikan juga yaitu dari segi bahasanya ya. Ingat, menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku, tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian di sini Ibu ingatkan kembali, sebenarnya dalam menyusun teks laporan percobaan itu yang perlu kalian perhatikan adalah sistematikanya atau urutannya. Yaitu yang pertama-tama itu harus ada judul. Judulnya tentang apa yang akan kamu ingin uji coba. Itu kalau misalnya kalian mau mencari ide itu banyak sekali di internet. Kalian tinggal mencari-cari, memilih kira-kira mana yang sesuai yang bisa kamu lakukan. Ingat, mana yang bisa kamu lakukan di rumah saja. Kalau bisa yang bisa kamu lakukan di rumah saja. Banyak sekali contoh-contoh laporan percobaan atau contoh-contoh percobaan yang sangat sederhana di internet itu. Kemudian kalian pilih mana kira-kira yang bisa kamu lakukan dan itulah yang kamu praktekkan. Oke, setelah menentukan judul, kalian sudah menemukan judul, jangan lupa menulis nama kalian sebagai orang yang melakukan percobaan. Kemudian yang ketiga, tulis tempat dan waktu dalam melakukan percobaan. Kemudian yang keempat, barulah muncul tujuannya. Tujuan ini Ibu sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan ketiga ya. Jadi kalian tinggal membuka kembali buku, bisa juga membuka video pembelajaran sebelumnya. Kemudian setelah menentukan tujuan, kalian masuk ke tahap kelima yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja yang harus kalian persiapkan dalam melakukan percobaan. Setelah itu langkah-langkah, tulis urutan tahap-tahap yang kalian lakukan dalam melakukan percobaan tersebut. Dengan memperhatikan bahasa yang digunakan, jangan lupa. Kemudian yang ketujuh yaitu hasil pengamatan. Setelah langkah-langkah yang kalian lakukan, kemudian pastilah akan muncul hasilnya. Hasil yang kalian capai dalam percobaan tersebut. Tulis di bagian hasil pengamatan. Setelah itu kesimpulan. Nah, inilah ke-8 langkah yang harus ada di dalam laporan percobaan. Ingat ya. Oke, kemudian Ibu tambahkan sedikit sebelum Ibu memberikan tugas untuk menulis teks laporan percobaan. Yang kalian perlu perhatikan yaitu semuanya harus bisa membuka di internet. Di situ banyak sekali contoh-contoh laporan percobaan yang sangat sederhana yang bisa saja kamu lakukan di rumah. Oke, kalau misalnya ada yang masih kurang jelas nanti kalian bisa tanyakan di grup. Oke, tugas yang selanjutnya itu adalah tugas yang terakhir di laporan percobaan, yaitu kalian wajib menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan sistematika
laporan percobaan yang sudah dipelajari. Yang manakah itu? Yang sebelumnya yang Ibu jelaskan, yaitu harus ada judul, nama, tempat, kemudian tujuan, langkah-langkah, dan seterusnya. Kemudian kalian tulis laporan percobaan kalian itu di kertas double folio saja. Kalian susun di kertas, tulis dengan rapi di kertas double folio, dan disertai dengan foto sebagai bukti telah melakukan percobaan. Jadi pada saat kamu melakukan uji coba, usahakan kalian foto diri kalian melakukan percobaan tersebut. Kemudian foto tersebut kalian bisa print, kemudian nanti disatukan dengan kertas double folio yang sudah kamu tulisi, yang sudah kamu yang sudah kamu buat laporan percobaan tersebut. Oke. Mungkin itu saja. Atau mungkin gini, kalau ada pertanyaan, apakah harus ditulis tangan atau bisa diketik? Kedua-duanya bisa. Boleh ditulis tangan. Kalau ditulis tangan berarti menggunakan double folio. Kalau diketik berarti menggunakan kertas HVS atau HPS ya. HPS yang ukuran F4 atau 4 tidak masalah. Kemudian disertai dengan foto. Jangan lupa fotonya cukup satu saja sebagai bukti kalian sudah mempraktekkan di rumah. Oke, itu saja yang Ibu ingin sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya di grup masing-masing. Kemudian tetap semangat. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.